Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak kelas 9, baik kelas 9A maupun 9B. Alhamdulillahirobbilalamin, kita masih bisa dipertemukan secara virtual online ya, walaupun kita belajarnya secara online lewat YouTube kayak gini, tapi insya Allah ya, semoga ilmunya bermanfaat bagi ibu, juga bermanfaat, dan apalagi bagi kalian juga bermanfaat ya. Nah, tanpa basa-basi deh, kita langsung aja ya akan membahas materi. Tapi sebelum kita membahas materi selanjutnya, Ibu akan membahas materi dulu yang kemarin untuk mengingatkan kalian, karena materi kita tuh kejeda 1 minggu ya. Maksudnya kan habis materi itu 2 minggu kemarin Ibu tidak memberikan tugas, tapi minggu kemarin Ibu memberikan tugas tanpa memberikan video pembelajaran. Mungkin banyak kalian yang lupa ya, jadi Ibu akan ingatkan lagi. Nah, di sini ini kemarin di video sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang jumlah dan hasil kali akar. Jadi kalau di jumlah itu, pokoknya jumlah itu pasti, akar itu pasti ada 2 ya. Kalau misalkan tidak kembar, atau walaupun kembar juga pasti dia akar yang pertama dan akar kedua itu hasilnya sama walaupun kembar ya. Ada akar X1 dan juga X2, kalau ditambah ini rumusnya menjadi min B per A. Sedangkan kalau dikali, akar 1 dikali akar 2 atau X1 dikali X2 rumusnya adalah C per A. Nah, kemarin di soal itu ada soal kayak gini pertanyaan. Diketahui A dan B, akar-akar dari 2x kuadrat dikurang PX ditambah 6 sama dengan 0. Jika nilai dari A tambah B sama dengan 12, tentukan nilai P. Nah, di sini kan udah jelas nih cluenya. Cluenya katanya si A dan B ini adalah akar-akar. Nah, kalau tadi kan akar-akar itu X1 sama X2, tapi ini diganti jadi A dan B. Ini berarti kalian misalkan saja A itu X1, B itu adalah X2, gitu ya. Nah, sekarang kita tulis nih persamaannya. Tadi kan pertanyaannya apa? 2x kuadrat dikurang PX ditambah 6 sama dengan 0, gitu kan ya. Akar-akarnya katanya, akar-akarnya itu adalah A dan B. Dimisalkan saja A itu X1, B itu adalah X2, gitu kan ya. Nah, terus di sini ada penjelasan bahwa A tambah B itu sama dengan 12. Berarti kan di sini ada yang diketahui. Diketahui itu adalah A ditambah B sama dengan 12. Nah, sebelum kalian masuk ke sini, ke modal yang diketahui, kalian cari dulu A-nya itu berapa sih? A itu yang mengikuti variabel X kuadrat, berarti A-nya 2. B-nya itu yang mengikuti variabel X, yang mengikuti variabel X adalah P, tapi depannya min, berarti min P. Dan C-nya adalah 6. C itu yang tidak punya variabel. Nah, sekarang yang ditanya adalah P-nya itu berapa sih? Gitu kan ya. Nah, sekarang kita jawab. Kita jawab menggunakan apa? Menggunakan modal. Modal yang kita ketahui adalah jumlah akar. A tambah B sama dengan 12. A tambah B sama dengan 12. Atau ini sama saja bahwa tadi A kita anggap adalah X1. Berarti ini sama saja dengan X1 tambah X2 sama dengan 12. Gitu kan ya? Nah, sekarang ini kan terlihat ya bahwa ini adalah jumlah akar. Nah, sekarang rumus jumlah akar apa? X1 tambah X2 rumusnya adalah min B per A, gitu kan ya. X1 tambah X2 ini sudah jelas, ada hasilnya. Berapa X1 tambah X2? Hasilnya adalah 12. Berarti kita tulis ulang di sini. 12 sama dengan min. B-nya tadi dapat berapa? B-nya itu adalah min P, berarti dalam kurung min P. Nah, ini kan min itu sudah rumus ya, berarti kalian harus tulis ulang. Dibagi A-nya berapa? A-nya 2, berarti tulis ulang, berarti 2. 12 sama dengan min kali min plus, berarti P per 2, gitu ya. Nah, kalau sudah kayak gini kita mau nyari nilai P. Ini kalikan silang aja. Ini 12 per berapa sebenarnya? 12 per 1. Kalikan silang. 1 kali P berarti 1P atau P saja. Sama dengan 12 kali 2. 12 kali 2 berarti P-nya adalah 24. Dan hasilnya adalah positif. Kebanyakan kalian kemarin hasilnya adalah negatif. Karena apa? Karena pada saat di sininya min P, kalian enggak ditulis min P lagi di sini, langsung aja mentang-mentang di sininya udah ada min, kalian tulis min P doang. Jadi min P-nya tuh enggak dibawa lagi, gitu ya. Jadi hasilnya adalah P sama dengan 24 gitu. Ini hasilnya.
Nah, oke, kita lanjut. Kemarin juga di tugas ya, ada pertanyaan seperti ini, cuman Ibu ambil yang B, yang A-nya tidak Ibu ambil ya. Oke, Ibu ulang. Kemarin Ibu kasih tugas kayak gini, cuman yang Ibu kasih itu yang bagian B aja ya, yang A-nya tidak Ibu bawa ya. Tapi ternyata entah kalian itu melihat dari Google atau dari internet ya, ternyata ada juga yang ngisinya 2 soal kayak gini, padahal Ibu ngasihnya cuma 1 soal doang, 1 per X1 tambah 1 per X2. Tapi ada juga yang mengisinya sampai X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, padahal di soal dari Ibu nggak ada gitu. Berarti kan kelihatan banget ya kalau kalian itu kopas dari internet gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjut ya. Di sini katanya persamaan kuadratnya X kuadrat tambah 3X dikurang 1 sama dengan 0. Kita tulis ya, X kuadrat ditambah 3X dikurang 1 sama dengan 0. Kayak gini ya. Jadi akar-akarnya itu ada X1 dan X2 gitu kan ya. Nah, yang pertama ditanyakan adalah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Oke. Yang ditanyakan adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Dan yang B yang ditanya adalah 1 per X1 ditambah 1 per X2 gitu kan ya. Terus abis itu kita sebelumnya berarti kita cari dulu, diketahui A-nya berapa. Ini ya, kita lihat dari persamaannya. A-nya berarti 1, terus B-nya berapa? B-nya 3, terus C-nya adalah min 1. Oke, sekarang kita jawab dari yang A dulu ya. Oh, bukan jawab dari A dulu ya. Kita jawab dulu untuk X1 tambah X2 ya. Bu, kenapa kita mencari kayak gini? Nanti juga akan kita gunakan ini nih, X1 tambah X2 dan X1 kali X2 ya. Nah, X1 tambah X2 itu hasilnya adalah rumusnya adalah min B per A. Berarti sama dengan min B-nya dapat 3. Berarti min 3 per A-nya dapat 1. Berarti min 3 bagi 1 hasilnya adalah min 3. Ini adalah jumlah akar. Sekarang kita cari kali akarnya. X1 kali X2 sama dengan rumusnya adalah C per A. Sama dengan C-nya berapa? C-nya min 1. Min 1 per A-nya 1. Min 1 bagi 1 hasilnya adalah min 1. Oke, jadi kita sudah dapat ya. Jadi kalau akarnya ditambah dia dapat min 3, kalau akarnya dikalikan dia dapat min 1. Nah, yang pertama kali ditanya adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ya. Ini kan udah jelas ya, ini adalah penjumlahan akar, tapi ini ada kuadratnya, X1 dikuadratkan, terus X2-nya juga dikuadratkan ya. Terus gimana Bu caranya? Nah, caranya gini. Coba kalian jabarkan dulu. Ini itu kalau dijabarkan itu bisa jadi kayak gimana sih? Kalau dijabarkan ini sama halnya dengan X1 tambah X2 dikuadratkan. Jadi kalian itu kalau mau menjabarkan harus ada ini atau harus ada ini. Harus ada tambah atau harus ada kali. Tapi tambahnya itu X1 sama X2-nya nggak kuadrat, dan perkaliannya juga X1 sama X2-nya juga tidak ada kuadratnya ya. Nah, sekarang X1 tambah X2 kuadrat, X1 tambah X2 ini dikuadratkan maksudnya gimana? Nah, kalau kita jabarkan lagi ya, jadi Ibu jabarkan di sini aja deh ya. X1 tambah X2 dikuadratkan artinya adalah X1 tambah X2 dikali X1 tambah X2. Jadi rumahnya ada 2 dan orang-orangnya yang di dalam rumah juga sama gitu maksudnya ya. Jadi kan ini misalkan A, ini B, ini C, ini D. Jadi A akan dikawinkan dengan C, A akan dikawinkan dengan D. Tapi nggak boleh kawin sama saudara ya. Terus B kawinkan dengan C dan B juga dikawinkan dengan D gitu kan ya. Nah, kita kalikan dulu A dengan C. X1 kali X1 berarti hasilnya adalah X1 kuadrat ya kan. Terus A dengan D, X1 dikali X2 berarti plus, karena ini plus berarti X1 X2 ya, karena X1 dikali X2 maka X1 X2. Terus sekarang A sudah habis maka B kali C, karena ini plus maka ini juga plus. X2 kali X1 ini sama aja, mau kalian tulis X1 X2 atau X2 X1 dulu juga boleh, karena kalau perkalian ini boleh dibalik ya, mau X1 X2 atau X2 baru X1 dulu juga boleh ya. Terus sekarang B dikali dengan D,
X2 kali X2 berarti X2 kuadrat ya, karena X2 nya ada 2 kali. Ini karena plus, ini plus, maka ini juga plus. X2 kuadrat. Nah ya. Nah, ini sama ini bisa dijumlah nggak? Nggak, karena variabelnya beda. Ini X1, ini X2. Maka kita deketin aja ya. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Nah, sekarang lihat. X1, X2, X1, X2. Ini variabelnya sama nggak? Sama. Nah, variabelnya ada berapa ini? Ada 2 ya. Ini kan depannya 1, ini juga depannya angka 1. 1 tambah 1 berarti hasilnya adalah 2X1, X2. Nah, sedangkan yang kita butuhkan adalah hanya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Nah, sedangkan kalau ini dijabarkan, ini ada embel-embelnya, 2X1, X2. Sedangkan ini udah dapet nih, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Ingat ya, kalau ini dijabarkan hasilnya adalah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah 2X1 X2. Sedangkan yang kita butuhkan hanya adalah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat saja. Terus ininya gimana Bu? Biar hilang. Ini biar hilang berarti otomatis ini dikurang 2X1 X2. Nah, coba Ibu jelaskan lagi. Ini dijabarkan hasilnya adalah ini. X1 tambah X2 kuadrat tambah 2X1 X2. Biar hasilnya hanya yang Ibu lingkarin saja, berarti ini harus hilang. 2X1 X2 biar hilang, maka ini harus dikurang dengan 2X1 X2. Gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini min ya, kalau di sininya negatif, maka ini tandanya adalah biar hilang adalah positif gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Atau kalau Ibu tulis gini hasilnya nanti ya, X1 tambah X2 dikuadratkan dikurang 2 dalam kurung X1 kali X2. Gitu kan ya, sama aja ya. Nah, sekarang tadi, nah ini kan udah X1 sama X2, ini nggak ada pangkatnya, ini nggak ada pangkatnya melainkan ada di luar. Ini adalah penjumlahan akar. Tadi X1 tambah X2 hasilnya adalah minus 3. Berarti kita tulis min 3 pangkat 2 dikurang 2, X1 kali X2 hasilnya adalah min 1. Berarti kita tulis min 1. Oke, sekarang min 3 kuadrat. Min 3 kuadrat artinya adalah min 3 kali min 3. Berarti hasilnya adalah 9. Dikurang 2 kali min 1. Hasilnya adalah min 2. Ini jadi kurangnya ditulis dulu sama Ibu, baru kalikan angkanya 2 kali min 1 hasilnya min 2. Terus 9 ada tanda yang berhadapan, min kali min jadi plus 2, hasilnya adalah 11 gitu. Jadi hasil dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan 11 gitu ya. Terus lanjut untuk bagian yang B. Yang B itu tadi soalnya adalah 1/X1 ditambah 1/X2. Nah, lihat sekarang. Kalian, ini kan bentuknya pecahan. Kalian kalau menyelesaikan pecahan berarti penyebutnya harus sama. Sekarang penyebutnya sama enggak? Enggak ya, yang ini penyebutnya X1, yang ini penyebutnya adalah X2. Nah, sekarang biar sama, kalian harus mencari apa? KPK. KPK antara X1 dan X2 gimana? Kalau kalian, ini kan bentuknya variabel, otomatis nggak bakal ada ketemu KPK-nya ya. Kalau kalian ingin mencari KPK bentuknya variabel, kalikan saja. X1 kali X2 hasilnya adalah X1 kali X2 atau X1 X2 gitu ya. Jadi kalau mencari KPK variabel ini tinggal dikalikan. Nah, terus sekarang gini ya. Ini dengan yang ini. Bawah dengan bawah berarti dibagi ya. X1 jadi gini nanti ya. Kali X2 dibagi dengan X1. Jadi X1 kali X2 dibagi dengan X1 dulu ya. Berarti hasilnya adalah ini coret, hasilnya adalah X2, dapatnya X2. Nah, nanti hasilnya X2 ini dikali dengan 1. X2 dikali 1 hasilnya adalah X2. Berarti ini ditambah. Sekarang tadi ini dengan ini udah, berarti ini dengan yang X2 ya. Caranya sama. X1 kali X2 dibagi. Kalau tadi dibagi X1, sekarang dibagi dengan X2. Dibagi dengan X2 sama dengan coret-coret, hasilnya adalah X1. X1 berarti dikali dengan 1, hasilnya adalah X1. Nah, ini sudah jelas banget ya. Maaf, ini agak blur bentar. Nah, ini udah jelas banget kan? X2 tambah X1 per X1 kali X2. Kalau kalian mau membalik ini boleh, karena ini kan ada penjumlahan.
Nah, ini kan kalau penyublah itu ada sifat komutatif ya, atau pertukaran. Jadi nanti kalian tulisnya gini boleh. X1 tambah X2 per X1 kali X2. Ini boleh. Boleh banget ya. Nah, tadi penjumlahan akar hasilnya adalah min 3 per X1 kali X2. Hasil kali akar hasilnya adalah tadi berapa? Min 1. Nah, sekarang min bagi min hasilnya plus. 3 bagi 1 hasilnya adalah 3. Ternyata hasilnya adalah 3. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau enggak, bisa Ibu lanjutkan ya ke materi selanjutnya. Oke, di materi selanjutnya ini Ibu akan menjelaskan saja tanpa Ibu terangkan cara perhitungannya bagaimana. Yang penting kalian nanti pahami ya. Di sini ada hubungan sifat akar dan koefisien persamaan. Nah, di sini di kotak hijau ini udah jelas banget, ini penting ya. Di sini dikatakan bahwa jika persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 mempunyai dua akar yang berlawanan tanda, maka B-nya itu sama dengan 0. Berlaku juga sebaliknya, gitu ya. Terus di sini ada lagi, jika persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 mempunyai dua akar yang saling berkebalikan, maka A sama dengan C, dan berlaku juga sebaliknya. Kalau yang ini kan berlawanan tanda, maksudnya gini, kalau misalkan X1-nya 3, maka X2-nya min 3. Pasti kayak gitu, karena dia berlawanan tanda gitu ya. Nah, kalau yang ini kan saling berkebalikan. Kalau saling berkebalikan misalnya gini, X1-nya adalah 2/3, maka X2-nya adalah 3/2. Ini kebalikan gitu ya. Nah, terus di sini diketahui persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 itu mempunyai dua akar berbeda. Ingat, dua akar berbeda dengan kedua akar positif jika min B per A itu lebih besar dari 0. Dan yang kedua akarnya negatif jika min B per A itu kurang dari 0. Jadi nanti kalian tinggal masukin aja dulu B sama A nya berapa menggunakan rumus ini. Kalau lebih besar dari 0 maka dia kedua akarnya positif. Kalau dari hasilnya kurang dari 0 maka kedua akarnya negatif gitu ya. Oke, tidak Ibu jabarkan, kalian hanya pahami saja dan catat di buku kalian. Jadi ada 3 kotak hijau ya, 1, 2, 3. Dan ini judulnya adalah hubungan sifat akar dan koefisien persamaan. Oke, selanjutnya kita ke judul baru ya. Judulnya adalah menyusun persamaan kuadrat. Itu judulnya. Dalam menyusun persamaan kuadrat ini ada beberapa cara ya. Ada menggunakan faktor, terus ada menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu dengan menggunakan faktor ya. Jadi dalam menyusun persamaan kuadrat, kalau kalian menggunakan faktor atau cara faktor, ini rumusnya nih. Buka kurung X dikurang X1 dikali buka kurung lagi X dikurang X2 baru tutup kurung baru sama dengan 0. Contoh di sini. Sini ada tulisannya, ada soalnya. Tentukan persamaan kuadrat. Yang ditanya adalah persamaan kuadrat. Ingat, yang ditanya bukan akar-akarnya, tapi ini kebalikannya. Yang ditanya persamaannya. Dan akar-akarnya sudah tahu, ya. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah sebagai berikut. A, min 3 dan 4. Oke, kita pakai yang A dulu ya. Di sini A itu hasilnya adalah min 3 dan 4. Ini akar-akarnya. Kita masukkan saja. Ini misalkan X1, yang ini adalah X2. Kita masukkan ke rumusnya kalau menggunakan faktor. Kalau menggunakan faktor, ini rumusnya menjadi X dikurang X1 dikali X dikurang X2 baru sama dengan 0. Kita masukkan ya. Karena X-nya nggak ada, adanya X1 sama X2, maka X-nya kita tulis lagi. X dikurang, X1-nya berapa? Min 3. Nah, kalau ada minnya, kalian tulis ulang. Jangan mentang-mentang depannya udah ada min, kalian langsung tulisnya 3 doang ya. X dikurang min 3 baru dikali, karena X-nya nggak ada, kita tulis ulang. X dikurang X2-nya adalah 4 sama dengan 0. Oke, ada tanda yang berhadapan, berarti kalian tolong kalikan. Berarti X min kali min plus 3 dikali X min 4 sama dengan 0. Nah, kalau udah kayak gini, ada 2 rumah, berarti kalikan masing-masing orang yang ada di dalam rumah. Berarti X kali X dulu. Berapa hasilnya? X kali X kuadrat. Terus X kali min 4. Berarti hasilnya adalah positif kali negatif.
hasilnya negatif. X kali 4, 4x gitu ya. Terus ini dengan yang ini, positif kali positif, hasilnya adalah positif. 3 kali X berarti hasilnya adalah 3X. Sekarang 3 kali min 4. Positif kali negatif, hasilnya adalah negatif. 3 kali 4 hasilnya adalah 12, baru sama dengan 0. Ini suku X kuadrat. Yang ini sama ini variabelnya sama-sama X dan sama-sama pangkat 1. Berarti ini bisa dijumlahkan. Berarti kita tulis ulang X kuadrat. Min 4 tambah 3, punya hutang 4, dibayar 3, berarti hutangnya tinggal 1. Atau ibu tulis min X saja. Karena depannya angka 1 ya. Karena ini variabelnya X, maka kita tulis ulang X. Baru dikurang 12. Karena 12 ini nggak ada temannya lagi, berarti kita tulis sama dengan 0. Jadi gitu deh. Ngerti? Nah, sekarang yang B. Yang B itu katanya adalah akarnya min setengah sama min 2/3. Kita tulis min setengah dan min 2/3. Maaf ibu nulisnya kayak gini ya, pernya. Harusnya sih kalau lebih bagus pernya itu ke bawah, bukan per garis miring ya. Oke, kita masukkan. Kalau menggunakan faktor berarti rumusnya X dikurang X1 dikali X dikurang X2 baru sama dengan 0. Terus kita masukkan berarti X dikurang X1 nya, ini misalkan X1, yang ini misalkan X2. X1 nya min setengah, berarti dalam kurung min setengah tutup kurung dikali X dikurang X2 nya min 2/3, berarti min 2/3 tutup kurung lagi baru sama dengan 0. Ada tanda yang berhadapan, berarti bagaimana? X ditambah setengah dikali X ditambah 2/3 sama dengan 0 gitu ya. Kalau sudah, nah kita kalikan ya kan ya. Berarti X dikali X hasilnya adalah X kuadrat. X kali 2/3, positif kali positif hasilnya positif. X kali 2/3 berarti 2/3X. Nah terus yang ini ya sekarang ya, ini positif kali positif hasilnya positif. 1/2 kali X hasilnya adalah 1/2X. Nah terus sekarang ini sama yang ini, positif kali positif positif. 1/2 kali 2/3. Nah ini biasa kalian bingung nih, 1/2 kali 2/3. Ada yang 2 di atas, ada 2 yang bawah, coret-coret aja kalau bisa ya. Berarti sisa adalah 1/3. Berarti di sini adalah tambah 1/3 sama dengan 0. Apakah ada variabel yang sejenis? Ada. 2/3X sama 1/2X. Berarti kita tulis ulang yang tidak punya tidak punya teman ya. Berarti ini X kuadrat. Nah sekarang 2/3 tambah 1/2. 2/3 ditambah 1/2 sama dengan, karena penyebutnya beda berarti cari KPK nya. KPK 3 dan 2 adalah 6. Berarti 6 ya. 6 sama 3 dibagi, 6 bagi 3 2. 2 dikali 2 kali 2 4. Tambah 6 sama 2 dibagi, 6 bagi 2 3. Ya kan? 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. Oke, 4 tambah 3 hasilnya adalah 7/6. Berarti di sini ditambah 7/6X, karena dua-duanya ada variabel X-nya ya. Berarti tambah 7/6X baru ditambah 1/3 sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang kira-kira Bu, bisa nggak ini penyebutnya hilang? Boleh. Penyebutnya hilang. Caranya bagaimana? Nah, sekarang kalau penyebutnya mau dihilangkan, ini kan per. Lawannya per adalah kali ya. Berarti lawannya per itu kan bagi. Lawannya bagi adalah kali. Kalikan semuanya. Nah, kalikan dengan berapa? Di sini lihat penyebutnya ada berapa? Ada 2. Yang satu 6, yang satu lagi 3. Kebetulan penyebutnya juga berbeda. Kalau penyebutnya berbeda, berarti kalian cari KPK-nya. Ingat, kalau penyebutnya berbeda sama, cari KPK-nya. KPK antara 6 dan 3 berapa? 6. Berarti semuanya dikali dengan 6. Gitu ya. Bu, kalau yang ininya juga 1/6 bagaimana? Kalau penyebutnya sama semuanya 6, berarti semuanya harus dikalikan 6. Tapi kalau berbeda, cari KPK-nya. 6 dan 3 KPK-nya berapa? Gitu ya. Kalau sudah, kalian kalikan semua. 6 kali X kuadrat. Hasilnya adalah 6X kuadrat. Terus, positif kali positif. Hasilnya adalah positif. 7/6 kali 6. Biar kalian nggak bingung, 7/6 dikali 6. 6 per berapa sih? 6/1 sebenarnya ya. Ada 6 di atas, ada 6 di bawah. Coret-coret, sisa adalah 7/1. Artinya per adalah bagi. 7 bagi 1 adalah hasilnya 7. Berarti 7/6X dikali 6 hasilnya adalah 7. 7 apa? 7X.
baru ditambah. Nah ini sama kayak tadi, 1/3 dikali 6, ya kan? Positif kali positif hasilnya adalah positif, ya. 1/3 kali 6, 1/3 kali 6, 6 per berapa? 6/1. Oke, 6 bagi 3 hasilnya adalah 2, berarti sisa di atas ya, karena lebih besar 6 dibandingkan 3. Tinggal 1 kali 2 hasilnya 2/1. 2 bagi 1 hasilnya adalah 2. Ternyata sama dengan 2. Tambah 2 baru sama dengan 0 kali 6, pasti hasilnya adalah 0. Oke, sekarang masih ada penyebut? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti inilah persamaannya. Oke, kalau yang ini berarti inilah persamaannya. Itu adalah dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan cara faktor gitu ya. Kalau menggunakan cara faktor berarti rumusnya adalah X1 X dikurang X1 dikali X dikurang X2 baru sama dengan 0 gitu ya. Oke, sekarang yang kedua itu adalah menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar ya. Jadi kalau tadi yang pertama itu dengan cara menggunakan faktor, yang kedua adalah menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar. Nah, nanti rumusnya itu kalau menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar, kalian menulisnya nanti caranya begini, X kuadrat tambah B per AX tambah C per A sama dengan 0 ya. Ini kalau pakai rumus jumlah dan hasil kali akar. Kalau menggunakan faktor tadi rumusnya apa? X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Oke, langsung contoh ya biar nggak bingung ya. Tadi ingat, ini adalah rumus jumlah dan hasil kali akar. Di sini ada jumlah akar sama kali akar ya. Oke, di sini adalah contohnya. Tentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya sebagai berikut. Kita ambil yang A dulu ya. A-nya itu adalah 2 dan 3. Berarti si A-nya itu adalah X1 gitu ya maksudnya ya. Terus si B-nya itu adalah X2. Maaf ini ada angin jadi nggak ini ya. Oke. Ntar ibu pindah dulu bentar. Oke, lanjut. Nah, di sini kan udah dimisalkan sama ibu X1-nya 2, terus X2-nya itu 3. Dan di sini juga sudah dimisalkan ya, diketahui X1-nya itu 2, X2-nya itu 3. Maka, nah kalian cari dulu nih jumlah akar sama hasil kali akarnya berapa ya. Ini kan udah jelas ya, X1-nya 2, X2-nya 3, bukan A, bukan B lagi ya, tapi X1-nya udah jelas gitu ya. Nah, kalau gitu tambahin aja, X1 tambah X2 berarti X1-nya 2, X2-nya 3, berarti 2 tambah 3 hasilnya adalah 5. Terus X1 kali X2 berarti tinggal kalikan saja, kan ini bentuk operasinya kali, berarti 2 kali 3 sama dengan 6 gitu ya. Nah, terus di sini ada persamaan kuadratnya adalah, jadi di sini nanti kalian tulisnya adalah X kuadrat dikurang X1 tambah X2. Terus ini ada variabel X-nya baru tambah X1 kali X2. Jadi intinya gini nih ya. Kalau ini nih ya, ini kan rumus dari B per A itu adalah rumus dari apa? Dari rumus dari X1 tambah X2 atau rumus dari jumlah. Gitu kan maksudnya ya. Sedangkan C per A ya, ini adalah rumus dari apa? Rumus dari X1 kali X2. Berarti ini adalah rumus dari akar ya. Nanti kalau ini rumusnya ada yang salah ya. Harusnya adalah X kuadrat dikurang B per A X ditambah C per A sama dengan 0. Ini harusnya rumusnya kayak gini nih. Kalau tadi kan ini tambah ya. Ini harusnya rumusnya X kuadrat dikurang B per A X tambah C per A sama dengan 0. Ya kan? Karena X1 tambah X2 itu sebenarnya adalah min B per A, gitu kan maksudnya ya. Nah, ini kalau dijabarkan menjadi apa? Jadi X kuadrat min B per A itu rumus dari apa? Rumus dari jumlah akar. Berarti X1 tambah X2. Karena ada variabel X-nya berarti tambah X lagi. Ya, gitu kan ya. Ditambah C per A itu rumus apa? Rumus si A akar. X1 kali X2 berarti X1 kali X2. Boleh dikurungin deh, baru sama dengan 0. Maksudnya kayak gitu ya. Jadi penjabaran dari rumus ini adalah yang ini gitu ya. Jadi kalian jangan bingung kalau ada, Bu ini rumus dari mana? Ini adalah rumus dari penjabaran ini nih, X kuadrat dikurang B per AX tambah C per A sama dengan 0. Maksudnya penjabaran dari situ ya. Nah terus udah kayak gini,
X kuadrat kita biarkan karena X kuadrat itu nggak ada rumusnya, baru dikurang. Nah X1 tambah X2 udah ada kan, X1 tambah X2 tadi berapa? 5, berarti dikurang 5 karena ada variabel X nya, berarti dikurang 5X ditambah X1 kali X2 udah dapat nih berapa? 6, berarti tambah 6 sama dengan 0. Ternyata inilah persamaannya gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang B ya. Ibu kasih 2 contoh aja ya, 1 dan min 4 gitu ya. Nah, di sini ada 1 dan min 4, berarti X1-nya 1, X2-nya min 4. Kita cari dulu jumlah akarnya. Berarti 1 ditambah min 4. Punya hutang 4 dibayar 1, berarti hutangnya masih ada 3, berarti min 3. Terus cari lagi yang perkaliannya, 1 kali X2. Berarti sama dengan X1-nya 1, X2-nya min 4, berarti 1 kali min 4. 1 kali min 4 hasilnya adalah min 4. Gitu ya. Kalau udah, baru kita jabarkan ke persamaannya. Rumusnya adalah X kuadrat dikurang X1 tambah X2, X tambah X1 kali X2 sama dengan 0 gitu ya. X2 nya kita biarkan dulu, X2 dikurang, ini tadi jumlah akarnya dapat berapa? Dapat min 3, berarti dikurang dalam kurung min 3X karena ada variabel X nya ya, turun lagi ke sini X nya, ditambah ini hasil kalinya berapa? Min 4, dalam kurung min 4 baru sama dengan 0. Nah kalau ada tanda yang berhadapan dikalikan dulu atau diselesaikan terlebih dahulu, berarti X2 nya turun lagi, berarti ini X kuadrat, min kali min jadi plus apa? Plus 3X, plus kali min jadi min berapa? Min 4 baru sama dengan 0 gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sepertinya kita cukupkan saja ya sampai sini pembahasannya. Kalau misalkan kalian ada yang ditanyakan nanti silakan kalian japri aja lewat WA atau lewat Telegram, silahkan, atau boleh di classroom ya, asalkan kalau di classroom itu biasanya ibu jawabnya agak lambat ya gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.